Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Aloy Strik. Oke. Kali ini guys, gua lagi bersama saudara gua dari Kulon, Ustadz juga dia. Sudah pengalaman, udah di Arab Saudi, dia udah 5 tahun mengajar pendidikan di sana tentang mendalami ilmu agama Islam. Oke, kali ini gua lagi bersama dia. Gua akan tanya jawab tentang kondisi sekarang ini di dunia, karena wabah penyakit yang sangat membuat semua orang ketakutan. Semoga ada solusi buat kalian. Oke, tetap nonton video ini ya. Jangan kemana-mana. Oke guys, kali inilah dia ustadznya. Oke Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, kenapa sekarang ini ada wabah penyakit yang membuat semua orang ketakutan? Itu pertanda apa ya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong penyakit ya, Penyakit. dari zaman Rasul sampai zaman sekarang juga itu nama banyak penyakit. Iya emang. Jangankan COVID-19. Iya Pak Ustadz. Kita lebih takut dengan COVID-19 Iya. daripada dengan ganjaran Allah yang berikan hukuman tertera dalam Al-Quran. Iya Pak Ustadz. Ingatlah, hukuman Allah itu lebih pedih. Seringan-ringannya hukuman neraka itu memakai sendal jepit yang bila kita memakainya otak kita akan mendidih. Bayangkan itu wahai saudara, betapa pedihnya di neraka. Sekarang pemerintah mengadakan sholat berjamaah di rumah, Iya. sedangkan sholat itu menentukan kehusuan. Iya benar Dan Pak Ustadz. untungkan dalam berjamaah itu bila ada satu yang tidak khusyuk, ada yang satu khusyuk, itu diwakilkan dengan yang khusyuk. Mengerti? Kita bakal dapat. Misalkan kalau kita ke sholat di rumah, kita nggak khusyuk, itu sama aja. Sama aja berarti ya. Ibaratnya. Gini, mengenai penyakit. Di Iya. dalam Al-Quran ada surat Watini. Semua penyakit itu pasti ada sembuhnya. Asyifa, ada obatnya. Mengerti? Istilahnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna fi ihsani taqwim. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi kota Mekah yang aman. Aku menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna-sempurna. Itu asyifa. Bila kita mempunyai keyakinan, baca surat itu, tapi diiringi dengan keyakinan. Rata-rata di dunia ini sekarang yang mempunyai keyakinan ke Allah itu sedikit. Contohlah seperti orang dulu, Bismillahirrahmanirrahim, dia terbang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan di air. Karena kenapa? Dengan menyebut nama Bismillah, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan diiringi keyakinan. Ingatlah ketika sahabat Rasulullah bertanya istilahnya, bila ada umat Islam, umat Nabi Muhammad yang mempunyai keyakinan sebesar biji sawi, Iya. dia akan bisa berjalan di atas air dan terbang di angkasa. Itulah sekarang. Jangan takut namanya sama COVID-19, corona. Sebab segala sesuatu penyakit itu datangnya dari Allah. Kita juga harus menjaganya. Menjaganya. Berarti antisipasi juga harus Pak Ustadz ya. Antisipasi harus. Iya. Ibaratnya kita punya Allah toh. Kita punya Allah istilahnya. Tenang, kita sama Allah, umat Islam nggak boleh kayak gitu juga. Boleh ya berarti. Istilahnya. Nggak boleh. Sebab mengapa? Kita juga harus antisipasi, mengikuti peraturan. Yang baik kita ambil, yang buruknya kita Iya buang. benar. Yang disebut kedewasaan itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Iya. Benar tidak? Ya benar. Terus ada pertanyaan lagi Bang Aloy? Ya enggak itu berat. Intinya itu mengatasi COVID itu harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah gitu. Jadi antisipasi mah perlu, tapi pendekatan diri itu harus lebih gitu. Iya. Jangan malah menjauhkan ya. Iya. Terus begini, rata-rata kita banyak orang yang bertanya,
takut sama COVID-19, takut begini begitu begini ya kan, ibaratnya. Ingatlah COVID-19 bila kita terkena masih ada peluang untuk hidup. Apabila hormon kita sehat, daya tahan tubuh kita sehat, itu bisa terjadi. Tapi ingatlah siksa-siksa Allah. Ingatlah di kitab Lailatul Akbar ini pernah berbicara bumi, istilahnya kayak gini kepada umat manusia, nanti akhir zaman bumi akan berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bumi berbicara, wahai umat manusia, kau senang-senang di atas punggungku dan kau akan sengsara di dalam perutku. Wahai umat manusia, kau ramai-ramai berpesta dengan saudaramu, dengan kerabatmu tanpa mengingat Allah, dan kau akan sendiri di dalam perutku, kelaparan sendiri, tiada ada yang menemani. Wahai saudaraku, kau akan bergandengan dengan kekasih yang kau sayang, dan kau akan melihat dia sendiri. Ibaratnya begini ya, kita tuh di sini bumi itu berbicara, menyatakan kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Mengerti istilahnya dalam surat An-Naziat. Fa amma man togo wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man togo, siapakah orang yang melampaui batas itu? Wa asaro hayatad dunia, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Tempatnya di mana wahai ya Rasulullah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahimlah tempat tinggalnya. Dan adapun orang wa amman mirrabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang menahan hawa nafsu dari keinginannya sendiri, hawa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat tinggalnya. Di sini kita bisa membedakan kunci surga itu gampang, tapi kita tidak bisa menjalaninya. Menahan hawa nafsu dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu. Nafsu yang kita inginkan sementara, kita pengen beli itu, kita pengen beli ini, kita pengen ke bank, tunda dulu. Kita tabung uang itu. Sebab kenapa? Pasti di saat senang kita tertawa, terbahak-bahak dengan teman-teman kita, pasti ada hari susah di mana kita membutuhkan uang itu, ada hari penyesalan. Mengerti wahai saudara? Dengan adanya COVID-19 kita belajar, pekerjaan semua diliburkan. Saya takutnya masa-masa 98 itu terjadi lagi, di mana penjara di mana-mana, pembegalan, pencurian, tidak ada lagi namanya hukum. Saya takutnya kayak gitu, saudaraku. Makalah dengan itu kita belajar di sini, kita belajar bagaimana kita sorry nih saudaraku, saya bahasa Inggris maklum. Lembut. Ya maklum, ini Ustad perkampungan guys, gaul juga dia. Ibaratnya kita tuh dari COVID-19, dari corona, masa-masa corona ini kita belajar bagaimana kita cara mengatur uang. Kayak di saat kita senang pasti ada rasa sulit. Ibaratnya di saat kita menabung uang, di kemudian hari kita akan merasakannya di akhir nanti. Di sini kita belajar mengatur uang dengan baik, hemat pangkal kaya. Belajarlah dari COVID-19. Terus Bang Alang ada pertanyaan lagi? Ya mungkin sampai di sini sajalah. Ini juga karena ini aja penasaran gitu saya, karena mau cari solusi tentang ini gimana. Pusing ya Pak Ustadz. Kuncinya sing yakin, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab fazkuruni azkurukum. Kata Allah berfirman, jika kau ingat aku pun akan ingat kepadamu. Masa sih kita yang udah ingat Allah ingat ke kita. Namanya COVID-19, corona, penyakit apa aja nggak mungkin nempel bila kita ingat kepada Sang
Gusti yang maha tinggi. Ingat Bang Alar. Oh gitu ya. Nah, Oke, mungkin sampai di sini aja Pak Ustadz pertemuan kita ya. Karena sekian. ya cukup sekian aja mungkin. Wabillahi taufiq wal Iya. hidayah. Ya, saya pamit dulu. Saya pamit dulu ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum ya Pak Ustadz. Terima kasih atas ininya ya. Ini Solusinya makasih ya. Pak rokoknya Ustadz. ya. Iya. Iya. Ya, Ntar solusinya. biar sering lagi ke sini Iya. bawa rokok. Iya, iya Pak Ustadz. Oke guys, mungkin itu saja dari penjelasan dari Pak Ustadz Acil. Semoga ada hikmahnya buat kalian ya. Maaf jika ada kesalahan, mungkin ada perbedaan pendapat gitu. Silahkan komen aja di bawah ya, komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.